Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adi Ramdhani dari Prodi PAI 2B, yaitu dari Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar studi Islam, yaitu pengertian metodologi dan metodologi studi Islam. Yang pertama yaitu secara etimologis, kata metodologi diderifikasi dari kata metod yang berarti cara dan logi atau logos berarti teori atau ilmu. Jadi kata metodologi adalah ilmu atau teori yang membicarakan cara selain itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis method. Dan bangsa Arab menerjemahkan dengan tariqat atau manhaj. Dalam bahasa Indonesia, metodologi mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua yaitu kegunaan metodologi penelitian studi Islam. Pemahaman umat Islam terhadap ajaran masih bersifat variatif. Hal ini terjadi sejak kedatangan Islam pada abad ke-13 sampai saat ini. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara-negara muslim lainnya. Kita tidak tahu apakah kondisi itu merupakan suatu yang alami yang harus diterima sebagai kenyataan untuk diambil hikmahnya, atau memerlukan standar umum yang diterapkan dan diberlakukan pada berbagai paham keagamaan yang variatif itu, sehingga walaupun keadaan yang sangat bervariasi, tetapi ia keluar dari ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta sejalan dengan data-data historis yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Untuk materi yang ketiga yaitu metode memahami studi Islam. Melihat pentingnya sebuah metodologi dalam memahami Islam, banyak ahli yang mencoba untuk menjelaskan metodologi mempelajari Islam tersebut. Salah satu ahli yang secara serius mengupas masalah metodologi ini adalah Ali Syariati. Ia mengatakan ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk memahami Islam. Pertama, dengan cara mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembahan agama-agama lain. Kedua, dengan cara mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkan dengan kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang dikatakan samawi lainnya. Yang ketiga, dengan cara mempelajari kepribadian Rasul dan membandingkan dengan tokoh-tokoh pembaruan besar yang pernah hidup di dalam sejarah. Keempat, dengan cara mempelajari tokoh-tokoh agama utama atau aliran-aliran pemikiran lain. Inti dari seluruh cara yang ditawarkan oleh Syariati adalah cara komparasi
adalah cara komparasi atau perbandingan, dan dengan cara komparasi ini kekurangan dan kelebihan masing-masing dapat diketahui. Untuk pemateri yang terakhir yaitu studi Islam di negara non-Muslim. Islamic Studies yang dikembangkan oleh para orientalis menghasilkan beberapa pendekatan. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, para orientalis menjadi berbagai disiplin ilmu sebagai pendekatan studi Islam. Tidak hanya metode studi Islam, para orientalis juga mempelajari bahasa yang dianggap sebagai bahasa penyebaran agama Islam. Dan mereka mempelajari peradaban Asia dan Afrika, terutama yang berkaitan dengan pengaruh agama Islam dan sejarah perkembangan agama Islam kedua benua tersebut. Jadi mereka mempelajari peradaban Islam, terutama yang berkaitan dengan pengaruh agama Islam dan sejarah perkembangan agama Islam di kedua benua tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.